Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan junjungan umat Islam. Tak heran, kisah-kisahnya menjadi contoh para pemeluk agama Islam dalam menjalani kehidupan. Salah satu kisah yang menarik adalah ketika beliau meninggal, terdapat upaya-upaya jahat yang menghampiri untuk melakukan pencurian jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, siapakah yang berani melakukan tindakan keji tersebut? Dan, seperti apa upaya pencurian jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Seorang Raja Daulah Fatimiyah, bernama Al-Hakim Biamrillah, memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja tersebut beragama Islam, namun menyimpang dari ajaran-ajaran Allah. Raja Al-Hakim Biamrillah mendapatkan usul agar mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari salah seorang zindik. Seperti ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif, upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia kepadanya serta negerinya, namun upayanya pun gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam rencana tersebut dijalankan. Namun, kegagalan yang didapatinya tidak membuat Raja Al-Hakim jera dan menyerah. Sontak ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan prajuritnya hingga mampu menembus Madinah dan tengah tinggal di dekat Masjid Nabawi guna melancarkan aksi keji tersebut. Mereka membuat terowongan dengan menggali tanah untuk menuju ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi keajaiban lagi-lagi terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, Nabi kalian akan digali kuburnya. Masyarakat pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim Biamrillah tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh. Peristiwa rencana penculikan jasad Rasulullah berikutnya dilakukan oleh penguasa Eropa, terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah, seperti yang ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul min Tarihi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu, masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah, dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak 2 orang utusan penguasa Eropa menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad sang Nabi. Setelah melakukan pengintaian dan mencari peluang, kedua utusan ini nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. Ada pula para pencuri yang merampok kafilah jamaah haji. Lagi-lagi niatnya untuk mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bertekad untuk menggali makam Rasulullah dan secara gamblang mengutarakan niatnya, kemudian menyeberangi laut menuju Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak adanya serangan tersebut dengan cara menyiapkan kapal dari Mesir Al-Iskandariyah yang kemudian mengikuti para perampok. Mereka pun akhirnya tertangkap dan memenjarakannya. Tak hanya upaya untuk pencurian jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pula sebuah usaha dilakukan dengan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Sebanyak 40 orang dari Aleppo menggali kubur di malam hari
namun tiba-tiba saja bumi terbelah, dan kemudian menelan mereka. Wallahu a'lam bishawab.